Hai guys, hari ini Alessa Deredet mau menjelaskan tentang sharing tentang kultural yang ada di contoh soal-soal P3K kesehatan atau P3K yang lain juga ada soalnya contohnya seperti ini. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe ya untuk channel ini. Semoga semakin banyak yang subscribe, saya juga nanti akan semakin tambah semangat bikin konten-kontennya, begitu ya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Yuk, kita dimulai dari nomor 1. Rekan kerja saya mengalami kecelakaan di malam hari. Nah, sebagai sahabatnya, saya jadi nanya nih dia, rekan kerjanya mengalami kecelakaan di malam hari. Nah, terus saya tuh harus ngapain? Nah, gitu tujuannya. Yang A ini tidak akan mengunjunginya. Ini salah banget ini nih. Namanya sahabat masa sampai tidak mengunjungi. Terus akan mengunjunginya di malam itu juga. Oke. Terus akan mengunjunginya jika dia baik pada saya. Kayaknya mah harus pilih-pilih teman berarti ini. Terus yang D, tidak peduli dengan kondisinya. Apalagi ini. Yang namanya sahabat masa tidak peduli. Terus akan mengunjunginya besok pagi karena sudah larut malam. Oh, ini juga maksudnya kurang tepat ya. Besok tapi dia kecelakaannya malam hari, tapi dia kesannya besok pagi. Kayaknya waktunya terlalu lama ya untuk menunggu besok pagi. Gitu ya. Udah, kita simpulkan ya bahwa yang poin B ini akan mengunjunginya malam itu juga. Oh, berarti langsung segera dia ya. Segera mengunjunginya karena malamnya kecelakaan di malam hari. Ya udah, dia juga kitanya juga harus akan mengunjungi di malam itu juga. Jangan diesokin, apalagi jangan sampai tidak datang ya. Begitu contohnya. Terus soal nomor 2. Bagaimana apabila target kerja Anda tidak tercapai? Namun, di sini kita tidak tercapai. Namun teman kerja Anda mampu mencapai target. Itu ya, yang telah ditentukan. Sikap Anda ngapain? Nah, gitu. A. Tidak terlalu menanggapi hal itu. Oh, ini masa bodoh berarti ya orangnya. Kayaknya ini kurang tepat ya untuk kasus ini. Berusaha tidak memberikan komentar. Sama, hampir sama sih. Jawabannya kayak A. Masih kurang tepat ya. Terus yang C, berusaha introspeksi diri dengan mempertimbangkan kendala yang ada. Boleh juga. Boleh juga ini ya. Kita cek yang lain. Berusaha untuk mengejar di esok hari. Kayaknya nanti kalau di esok hariin tugasnya itu akan semakin tambah banyak ya guys. Gitu. Terus bersikap biasa aja sebodoh amat berarti dia tidak akan menggapai targetnya atau mencapai targetnya. Jadi poin dari kelima ini yang paling betul tuh itu yang C ya. Berusaha introspeksi diri dengan mempertimbangkan kendala yang ada. Kenapa dia mempertimbangkan kendala yang ada? Karena yang lain mah bisa mencapai target, nah terus dia nggak bisa gitu mencapai target. Apa sih kendalanya sampai tidak mencapai target? Nah begitu ya. Jadi C jawabannya ini. Berusaha introspeksi diri dengan mempertimbangkan kendala yang ada. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Rekan kerja Anda mendapatkan sanksi karena dianggap merencanakan dan mengejek teman sekantor. Sikap Anda ngapain ya kalau misalkan ada rekan kerja dia akan merencanakan dan mengejek teman sekantornya gitu.
Kalau yang jawaban A ini mendukungnya, salah banget ini kalau mendukungnya ya. Karena perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain itu jangan mendukungnya. Sama aja kita seperti dia berarti kalau mendukungnya. Bersikap biasa aja sebodohan amat. Berarti orangnya itu sebodohan amat. Kayaknya kurang tepat ya kalau buat yang biasa bersikap biasa aja. Karena bersikap biasa aja sama aja membiarkan temannya itu mengejek temannya juga gitu. Terus yang D, tidak peduli masalah yang mereka hadapi. Nah, jadi sebagai teman sekantor, kita harus tahu kalau misalkan teman kita ada masalah konflik gitu. Yang E, pergi tanpa alasan. Apalagi ini pergi tanpa alasan, seolah tidak peduli kepada teman sekantornya. Kurang tepatnya, kurang tepat. Terus yang ini apa, yang D, yang C, mendamaikan. Nah, ini sangat bagus ya, perilaku yang bagus, mendamaikan. Meskipun teman yang satu berencana mengejek teman yang sekantor, bersikap kita adalah mendamaikan. Jadi poinnya poin yang positif. Kalau sekiranya dia tindakannya negatif, kita jawabannya itu mengarah ke yang positif ya, seperti mendamaikan. Karena dari poin A itu jawabannya adalah jawaban negatif. Ini nih jawaban negatif. Bersikap biasa aja sama aja ya. Terus pergi tanpa alasan apalagi. Terus tidak peduli masalah yang mereka hadapi, ini sebodohan. Jadi yang jawabannya positif adalah yang mendamaikan. Nah, di sini nomor 4. Rekan kerja saya tidak menghargai hasil kerja saya. Makanya sikap saya harus ngapain ini? Yang A itu, saya tetap menghargai keputusan dia, kayaknya ini ya, keputusan dia, dan belajar pentingnya menghargai keputusan orang lain. Ini juga kita tandai dulu. B, saya tidak membutuhkan pujian ataupun penghargaan. Ini kurang ya. Mau kerja baik, mau kerja jelek, ataupun biasa-biasa aja, berarti dia itu tidak membutuhkan pujian atau penghargaan dari teman sekantor ataupun teman rekan kerjanya. Terus berusaha, yang C, berusaha tidak peduli tentang tanggapan orang lain. Masa bodoh ya, meskipun kerja kita jelek terus ataupun bagus, orang lain mau berkomentar apa aja terserah, kita tidak peduli gitu orangnya. Terus yang D, saya tidak akan menghargai hasil karya dia. Oh, berarti ini membalas. Jawabannya nggak boleh ya, nggak boleh membalas dendam. Terus yang E, saya menganggap bahwa ia tidak memiliki etika yang baik. Kalau ini sih benar juga ya, tidak memiliki etika yang baik, tapi kurang tepat jawabannya. Jadi yang lebih tepat dari kelima ini adalah yang A. Saya tetap menghargai keputusan dia, ini tuh, keputusan dia. Dan belajar pentingnya menghargai keputusan orang lain gitu. Jadi meskipun kita kerjanya bagus ataupun jelek, tidak dihargai atau dihargai sama teman sekantor atau sama orang lain, kita harus menghargai keputusan mereka. Dan kita harus lebih belajar lagi ya, pentingnya menghargai keputusan orang lain. Berarti ini jawaban yang benar ya. Berarti yang A. Gini ya, soal-soal yang kultural itu kayak yang TKP ya, yang kepribadian kita. Jadi kita kalau misalkan ada pertanyaan yang negatif, usahakan cari jawaban yang positif gitu ya. Terus soal yang kelima, rekan kerja saya mengatakan bahwa teman di kantor ada yang sakit. Jadi ngasih tahu nih bahwa temennya itu ada yang sakit. Jadi sikap kita ngapain kalau misalnya ada teman sekantor yang sakit? Yang A, saya tidak akan mengunjunginya karena ia bukan teman dekat saya. Namanya tempat sekantor pasti juga dekat ya. Ini salah ini, udah pasti.
Terus yang B, saya tidak akan mengunjungi karena lebih penting waktu dengan keluarga. Emang sih waktu keluarga itu penting, tapi kalau misalkan ada teman di kantor yang sakit, kita berusaha untuk meluangkan waktu biar kita bisa menjenguk teman yang sakit. Kayaknya kurang tepat juga ya. Ini. Yang C, saya akan mengunjungi sendirian. Oh, boleh-boleh saja sendirian. Cuman yang namanya kita serekan kerja satu kantor nggak mungkin kita sendiri atau berdua, otomatis banyak kan, kayaknya kurang tepat juga ya ini kalau sendirian ke sananya. Terus yang C, akan mengunjungi jika dia berbuat baik pada saya. Ini apalagi ini ya, kayaknya kurang tepat banget nih. Terus yang E, saya akan mengunjungi bersama rekan kerja saya yang lain dan menghibur. Ini baru nih, ini baru yang jawabannya eh, lebih keren, lebih pas jawaban untuk pertanyaan nomor 5 ini gitu ya. Jadi untuk soal sosiokultural ini kebanyakan mencangkup kepribadian kita. Ya udah, ini berarti jawabannya yang E ya. Gitu aja. Jadi harus sering-sering baca soal, harus sering-sering belajar dengan baik ya. Semoga dalam tes-tes P3K ini mendapat hasil yang memuaskan. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya video ini ke teman-teman kalian. Semoga dengan berbaginya kita akan mendapatkan hasil yang baik lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.